Kalian cuma punya budget 3,5 juta tapi pengen main game yang lancar? Mungkin Poco X3 NFC bisa jadi jawabannya. Hey guys, selamat datang di Motion Gadget, channel gadget asal Bekasi. So, di video kali ini gue akan ngebahas performa gaming dari si Poco X3 NFC. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, gue akan ngebahas dulu spesifikasi dari Poco X3 NFC itu sendiri. Nah, Poco X3 NFC ini memakai chipset Snapdragon 732G dengan RAM 6 atau 8GB dan internal storage-nya 64 atau 128GB. Yes, jadi ada dua versi. Versi yang 664 dihargai 3,1 juta dan untuk yang 8128 ini dihargai 3,5 jutaan aja. Nah, untuk yang gue pegang kali ini dia pakai RAM 8GB dan internal storage-nya 128GB. Nah, kenapa gue milih yang versi 8128? Karena dengan nambah 500.000 kalian bisa mendapatkan hal yang lebih. Yes, karena perbedaan RAM 6 dan 8 itu cuma sekitar 500 ribuan aja. But anyway, di video kali ini gue akan main game yang cukup mainstream saat ini. Ada PUBG Mobile, Free Fire. Pasti ada pertanyaan, Bang, kenapa nggak main Genshin Impact, Bang? Bang, kenapa nggak main Honkai Impact, Bang? Dan segala macam. Gue udah pernah nyoba main Genshin Impact di sini, cuma mungkin karena waktu itu masih baru, karena kan 732G ini waktu itu merupakan salah satu prosesor yang cukup baru di pasaran. Jadi beberapa game belum di-develop lebih maksimal karena ya kekurangan dari prosesor baru tuh yaitu beberapa developer game belum memaksimalin si prosesor baru ini. Tapi sudah jalan 2 bulan nih, gimana performa dari Poco X3 NFC itu sendiri? Kita bakal coba main di game PUBG Mobile. Nah, sebelum kita main game si PUBG Mobile ini, kita lihat dulu settingan grafik untuk PUBG Mobile di Poco X3 NFC. Nah, untuk settingan grafik di Poco X3 NFC untuk PUBG Mobile itu sendiri ada di Smooth Ultra, belum sampai Smooth Extreme. Mungkin kalau misalnya pakai GFX Tool dia bisa unlock di Smooth Extreme. Tapi untuk bawaannya dia belum sanggup buka di Smooth Extreme. Kemudian untuk mentoknya cuma sampai HD High. Jadi kalau misalnya kalian pengen grafik yang lebih tinggi bisa kalian coba di prosesor Snapdragon 800 series. Tapi sekarang kita coba di HDI aja. Di HDI kita main yang Arena. Nah, sambil kita tunggu, si Poco X3 NFC ini kan punya dual stereo speaker. Jadi main game di sini tuh enak banget. Jadi kalian bisa tahu nih tembakan dari arah mana. Jadi kanan kiri itu bener-bener enak banget. Dan sekarang kita langsung aja main si PUBG Mobile ya di Poco X3 NFC. Nah, untuk yang pertama kali ini di HD High, kita lihat FPS-nya 30, yes, 42. Ini cukup smooth ya berarti ya untuk di HD High. Dan warnanya nih gue pilih warnanya realistik ya. Jadi gue nggak terlalu suka warna-warna yang gondreng-gondreng banget. Terus untuk speakernya sendiri, ini enak banget sih, sumpah. Terus untuk pergerakan-pergerakannya ini smooth banget. No mercy. Dead. Cover me. The match is over, and the blue team is in the lead. Blue team victory. Dan untuk overall gaming di PUBG Mobile ini menurut gue cukup impresif walaupun cuma sampai HD High aja. Oke, sekarang udah selesai main PUBG Mobile-nya dan menurut gue si chipset Snapdragon 732G ini tidak bisa dianggap remeh sih karena ini bisa ngangkat game yang menurut gue ini cukup berat lah si PUBG Mobile ini, apalagi kan grafiknya tuh udah di HD High. Next kita coba main Free Fire. Yes, ini adalah game yang apa ya? Banyak yang kalian minta untuk mainin di Poco X3 NFC.
Yes, kita langsung aja mulai main si Free Fire. Nah, waktu gue belum main aja, menurut gue si Free Fire ini kan gamenya nggak terlalu berat ya. Jadi nggak terlalu makan grafik yang cukup berat atau ngerender grafik yang cukup berat seperti PUBG Mobile. Cuma di sini kita sudah masuk ke halaman utamanya, ke home-nya. Terus kita lihat grafik dari si Free Fire untuk Poco X3 NFC. Nah, untuk grafik ini dia bisa ultra, jadi kita bisa rata kanan ya, bisa rata kananin. Brightness-nya gue pilih klasik aja. High FPS-nya kita high, kemudian shadow-nya on, high resolution-nya kita high. Oke, mungkin nggak ada settingan lain ya untuk si Free Fire ini. Menurut gue nggak ada yang bisa dipilih lagi ya, kayak PUBG itu kan banyak pilihannya. Seperti kecerahan, terus kemudian warnanya realistik atau movie segala macam. Ini lebih ke grafiknya sih. Cuma oke, ini kita lihat untuk di home screen-nya dia bisa sampai 60 fps. Oke, ini cukup stabil di 60 fps ya. Ini keren banget sih. Terus oke, kita langsung start aja. Tapi kalau misalnya gue mainnya rada nggak jelas ya, karena gue kan nggak terlalu suka main game sih sebenarnya, apalagi game-game FPS kayak gini. Jadi ya I'm so sorry kalau misalnya gue main game yang itu nggak terlalu oke. Nah, sekarang kita udah mulai masuk di gamenya. Jadi apa nih yang bisa kita lihat? Tapi untuk overall grafiknya sih oke juga sih si Free Fire ini, walaupun nggak terlalu realistis, cuma seenggaknya si Free Fire ini grafiknya oke juga. Oke, ini stabil di 60 fps. Ini keren banget sih, smartphone mid range tapi bisa di 60 fps stabil ya. Gue nggak tahu nih gue mau turun di mana karena gue nggak terlalu tahu main Free Fire. Ini aja gue baru pertama kali main Free Fire. Oke, jadi pas turun dari ini masih oke sih grafiknya. Coba kita lihat frame per secondnya, masih stabil di 60 fps, 61 ini 61 fps. Karena emang mentoknya frame per second dari si Free Fire ini cuma 60 fps aja, nggak kayak PUBG yang udah bisa 90 fps. Cuma di Poco X3 NFC ini belum bisa di smooth 90 fps. Kita langsung main lagi di Free Fire. Oke, untuk di Free Fire menurut gue ini gameplaynya oke juga. Untuk FPS-nya sendiri dia bisa sanggup di 60 FPS. Karena emang si Free Fire ini cuma mentok di 60 FPS aja. But overall, si Free Fire ini lewat dari tes kita hari ini. Oke, mungkin sekian aja video kali ini kita main di Poco X3 NFC. Kalau misal kalian pengen cobain game yang lain di Poco X3 NFC, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar kalian mau game apa, atau mungkin Genshin Impact di video berikutnya, atau mungkin Honkai Impact segala macam. Kalian tinggal komen aja di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini. Klik tombol like jika kalian suka dengan video kali ini, dan klik tombol dislike jika kalian tidak menyukai video kali ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di sebelah sini. Dan jangan lupa untuk tonton video gue yang ada di sebelah sini. Oke, terima kasih telah menonton. Dwiki pamit. Have a nice day. Bye-bye.